Oh, hello people, and welcome back. We are tonight's entertainment, ya kan? Sekarang itu, sekarang itu, sekarang itu jam berapa? Ya? Jam 3.35. Oke, langsung aja ya kan. Langsung aja kita lihat share screen di sini. Ada orang baik sama orang jahat, ya kan? Kriteria orang baik sama orang jahat itu apa, ya kan? Kenapa kok ada orang apa seperti Hitler ini dikatakan orang jahat, terus yang sebelah kanan ini Kissinger dikatakan orang baik ya kan. Ya, aku melihatnya orang baik karena dia menang Nobel Prize of Peace ya kan. Apakah itu benar-benar peace? Ya, kita lihat ya kan. Oke, orientation ya kan. Kita akan ngecek historical background dua orang ini ya kan. Apakah layak sih satu orang itu dicap jahat, satu orang dicap baik? Terus kenapa ini penting? Oh, aku akan kasih tahu kenapa ini penting banget ya kan. Economic effect about this ya karena aku dari lulusan ekonomi, aku pasti akan kasih tahu dampak ekonominya. Alright? Oh, baterai habis. Alright. Ya, ini sejarah apa background personal ya kan. Hitler ini lahir di Austria, miskin dan tidak punya bakat, bukan nggak punya bakat sih, dia itu adalah pelukis yang gagal ya kan. Dan dia adalah perang dunia pertama seorang tentara ya kan. Dan dia mendedikasikan hidupnya sebagai seorang patriot untuk Jerman. Kenapa kok nggak Austria? Kita nggak tahu. Kissinger ya kan Kissinger lahir di Jerman terus mengungsi karena dia keturunan Yahudi menjadi diplomat Amerika terus kemudian menang Nobel Prize of Peace dengan membunuh orang nggak bersalah di Kamboja ya bukan kasih tahu nanti dan ini adalah orang baik ya kan menurut Amerika dan di sebelah kiri adalah orang jahat menurut Amerika tapi apakah beneran jahat. Oke, kita lihat plannya. Kita lihat plannya dulu sebagai orang yang gagal jadi pelukis ya kan, gagal jadi apa? Mahasiswa di universitas tertentu yang ngajar seni. Jerman akhirnya masuk ke politik, Jerman, Hitler akhirnya masuk ke politik dan jadi tentara. Dan disitulah dia itu menjadi patriot yang sesungguh-sungguhnya. Dia itu mau Jerman menang. Dia itu mau Jerman menjadi pusat dunia. Karena ya seharusnya sih Jerman jadi pusat dunia. Dan aku setuju kalau Jerman itu apa ya superpower gitu. Dia itu mereli orang-orang Jerman ya bahwa Jerman ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa dalam sejarah ini melahirkan orang-orang hebat. Ya kan? Kita akan bring the old glory to the fatherland. Kita nggak mau kalah sama orang Inggris, kita nggak mau kalah sama orang Prancis. Kita harus harus apa ya harus melakukan sesuatu gitu kan. Waktu itu Jerman tuh kalah Perang Dunia Pertama ya mungkin ya sekalian sudah tahu lah. Tapi kalahnya Jerman itu bukan karena faktor eksternal aja. Jerman kalah itu ada faktor internal bahwa Hitler itu yakin kalau orang-orang Yahudi itu yang menyimpan kekayaan di Jerman waktu perang dia itu orang-orang Yahudi ini langsung cabut ke Inggris, ke Amerika, ke mana gitu. Ke Swiss gitu kan. Ke Swiss. Swiss kan pasti negara netral. Nah, Hitler itu waktu menjadi pemimpin dia itu langsung merali orang-orang bahwa yang kerja keras itu saat ini yang bisa Jerman lakukan, maka kita harus melakukannya 100%, ya kan? Tapi semua hal itu terjadi sangat cepat, kurang dari beberapa tahun ya kan, dari 1919 sampai 1938. Enggak, 1939 itu waktu perang dunia mulai ya. Berarti sebelum itu 1938 atau ya 1937, 1936. Itu waktu yang cepat banget untuk membangkitkan orang Jerman. Eh, eh, itu adalah waktu yang cepat banget untuk membangkitkan Jerman, orang Jerman. Membangkitkan Jerman, membayar hutang-hutangnya ke Prancis, ke Inggris, ke Amerika, membayar apa, kompensasi ke beberapa negara ya kan, membangun militer lagi, membangun industri lagi gitu kan. Perlu waktu dibuat singkat banget sama kita. Dan saat saat ini yang menjadi pemicu bahwa Jerman nggak ada tempat lagi untuk tinggal, ya kan? Jadi kita harus
menginvasi negara lain. Satu-satunya negara yang bisa mereka invasi itu bukan satu-satunya sih. Ada beberapa negara, tapi Hitler lebih suka Polandia. Karena Polandia dulu adalah wilayah Jerman dan kita punya hak untuk ngambil. Tapi nggak mungkin Hitler ambil sendiri. Ada ancaman dari Barat, yaitu ada Inggris, ada Prancis. Jadi Hitler tim up sama Stalin, ya Joseph Stalin, buat ngambil Polandia. Nanti kita bagi dua wilayah. Terus akhirnya bagi dua. Setelah apa? Setelah perang melawan Polandia dibagi dua. Tapi Inggris sama Prancis waktu itu juga, kalau you sampai perang melawan Polandia, aku akan perang melawan Jerman. Ya. Walaupun ya mereka sih langsung perang ya kan melawan Jerman. Tapi nggak ada tank itu di pada nggak ada tentara itu yang nyerang gitu kan. Jadi kayak Hitler ya santai-santai aja. Tapi ini lama-lama akan menjadi situasi yang nggak mengenakan. Jadi Hitler itu ke barat ya kan. Oh, Hitler itu ke barat harus ke Inggris sama ke Prancis. Jadi Hitler pertamanya ke Prancis, melawan Belgium, terus ambil semua Prancis dan disitulah nggak ada tempat lagi. Kita nggak mungkin ngelawan Inggris yang berada di pulau yang kayak gitu. Jadi akhirnya ya di sini ada apa stand off ya kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Inggris nggak bisa ngelawan Jerman dan Jerman juga nggak bisa ngelawan Inggris. Tapi Hitler itu punya satu kelemahan yaitu sumber dayanya nggak cukup. Jadi Hitler itu harus dapat oli. Olinya dari mana? Olinya itu dari utara, bisa dari Norwegia, bisa dari Swedia. Kayaknya sih eh, di tempat Norwegia ini yang paling gacor gitu kan. Tapi nggak mungkin karena Inggris ya mereka sudah nanam bom di situ. Jadi ya sudah, kita harus dapat oli, kita harus dapat minyak nih. Jadi ya, akhirnya Hitler ke timur, nyerang Uni Soviet ya kan, Rusia, ngelawan Stalin. Tapi aku itu pernah tanya kenapa sih kok nggak Hitler itu berteman aja sama Stalin gitu. Jadi kayak dagang gitu kan, dagang bahwa Jerman ngasih teknologinya ke Stalin, terus Stalin ngasih olinya ke Jerman gitu kan. Tapi sebenarnya sih ada beberapa kasus di mana Jerman tuh di mana Hitler itu mau ngambil wilayah-wilayahnya lagi, yang dulunya itu bagian dari Jerman. Salah satunya sih di daerah Rusia yang timur bagian mana? Kalau nggak salah itu bagian sini. Nah, di sini tuh ini itu wilayah Rusia yang harusnya jadi Jerman. Wilayah Rusia yang harusnya jadi Jerman ya betul ya. Wilayah Rusia yang harusnya jadi Jerman. Nah, akhirnya Jerman tuh nyerang Uni Soviet dan akhirnya disitulah kalah Jerman ya kan. Nggak sampai ke Moskow sudah kalah. Gitu. Oh, ini dia ada polling dari Amerika ya kan. Nearly quarter of Americans believe Hitler was a good person ya kan. Ah, seperempat dari Amerika itu percaya bahwa Hitler adalah orang baik. Ya. Dia baik karena dia nggak korupsi. Dia baik karena dia melakukan untuk orang-orang Jerman. Dia baik karena itu hal yang harus dilakukan untuk membangkitkan Jerman. Itu adalah Hitler, Adolf Hitler. Dan aku menganggap bahwa Hitler ini orang baik. Walaupun ya mereka sih Hitler itu melakukan genosida, melakukan hal-hal yang nggak baik kepada orang Yahudi ya itu sifat buruknya sih. Tapi ya nonetheless dia tidak mencuri dari rakyatnya sendiri kayak Menteri Agama di negeri ini. Oke, ini ya Singer Plan. Ya, Singer Plan itu cuma ingin personal glory ya kan sama memberi makan kepada mimpi basah Amerika. Perang dingin 1950-1960-an. Amerika ngelawan Amerika perang sama Vietnam. Ngapain? Propagandanya sih untuk stop spreading of communism atau mencegah menyebarnya komunisme. Tapi ya itu ada sedikit-sedikit bisnis yang terselubung lah ya. Ngapain sih harus perang lawan Vietnam gitu? Ngapain sih harus perang lawan Uni Soviet gitu kan? Di sini salah satu kekalahan Amerika yang paling memalukan ya kan. Di mana Kissinger itu memerintahkan bahwa bomlah
Ho Chi Minh Trail atau apa ya kayak semacam apa rel gitu loh kayak jalan gitu loh, untuk supply supply orang-orang Vietnam ini gitu. Nah, Kissinger ini ngebom Ho Chi Minh Trail ini apa jalan untuk ke supply supply itu. Nah, di situ itu ada banyak penduduk yang nggak bersalah yang kena bom Amerika ya kan. Di Laos, di Kamboja, di sini tuh ada orang-orang yang apa tinggal di sini, Ho Chi Minh Trail. Dan Kissinger itu nggak apa ya nggak mengaknowledge kayak di situ orang kosong itu nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa ya kan. Di sini ada orangnya di sini. Di sini ada orang, di sini ada orang. Untuk me- mencegah penyebaran komunisme harus mengebom negara-negara netral dan membunuh orang-orang nggak bersalah. Itu cara Kissinger, cara orang Yahudi Kissinger satu ini, ya kan? Demi apa? Demi kapitalisme, ya kan? Demi untuk kapitalisme, biar komunisme nggak nyebar, kita bom negara netral dan membunuh orang-orang yang nggak bersalah. Dan apa ya? Ya, apa ya? Why gitu loh. Ini tuh nggak penting gitu kan. Sudahlah curang, kalah lagi. Ngapain gitu kan sudah. Habis itu apa eh, Vietnam Selatan yang berkembang ke utara, jadi akhirnya Vietnam itu komunis ya kan. Ingin bilang ngapain. Oke. Nah, di sini juga ini favoritku ini. Kenapa kok Kissinger ini mau apa personal glory ya kan? During Vietnam War, Kissinger and then President Richard Nixon ordered clandestine bomb raid on neutral Cambodia and overtook flush out Viet Cong forces in the East Country. Jadi apa ngebom negara-negara netral itu untuk biar Viet Cong itu nggak ada di situ ya kan. Kalau apa salah satu yang terkenal itu jadi Pentagon Papers itu My Lai Massacre. Jadi orang Amerika itu kan datang ke sebuah desa terus dibunuh orang. Kenapa kok dibunuh orang-orang ini? Ya ya karena anggapannya orang Amerika itu Viet Cong itu bisa siapa aja, bisa rakyat kecil, bisa petani, bisa tentara ya kan. Tentara yang bersembunyi ya kan. Jadi waktu di desa itu semuanya dibunuh loh. Ya ini salah satu cara Amerika untuk stop untuk mencegah menyebarnya komunisme dengan membunuh atau ya apa ya membabi buta ya kan membabi buta satu desa itu nggak penting ya kan. Dan Pandangan Papers ini viral banget di Amerika bahwa selama ini uang pajaknya rakyat Amerika itu digunakan untuk perang di Vietnam dan kalah gitu kan. Dan ini ada saut pautnya sama Kissinger ya kan. Orang Yahudi satu ini Kissinger ya kan. Kudeta yang ada di Chile ya kan waktu itu benar-benar demokratik Chile ini. Sebelum digantikan sama diktator namanya Augusto Pinochet. Terus ada genosida yang ada di Bangladesh sama Timur Leste. Timur Leste ini ada saut pautnya sama Kissinger, tapi yang jadi kambing hitam itu Indonesia. Indonesia yang disalahkan. Indonesia ini menjajah, Indonesia ini berbuat nakal di Timur Leste ya. Kissinger itu juga pelakunya, bro. Kita yang kambing hitam gitu loh. Dan di sini kita ini Kissinger ini mendapatkan Nobel Prize gitu kan. Wis, Nobel Prize of Peace. Wah, kenapa kok apa membunuh orang itu bisa dapat Nobel Prize of Peace gitu kan? Karena Hitler itu secara empire atau secara kenegaraan tuh nggak tahan lama, doesn't survive. Di bawah Kissinger, seorang diplomat Amerika ya kan betul. Dia itu melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Apakah itu melang, apakah itu harus melanggar, apakah itu harus melanggar moral ya, itu akazutis atau ya, mohon maaf gitu kan ya, harus terjadi ya hal-hal seperti itu. Jadi Darwinism at its finest. Caranya untuk mendapatkan penghargaan itu dengan melanggar moral. Cara mendapatkan penghargaan itu dengan survive. Entah gimana caranya. Kenapa ini penting ya kan? Kita harus tahu dulu siapa orang jahat sebenarnya. Ya. Jerman itu adalah
apa ya, akan menjadi super power ya, dengan super power menjadi sentral di dunia. Tapi Amerika itu takut. Tidak boleh ada negara lain yang boleh lebih tinggi dari aku. Gitu. Jadi makanya Amerika harus perang lawan Jerman. Tapi mereka nggak punya alasan. Kenapa sih kita harus ngelawan Jerman gitu kan? Kenapa? Kenapa kok kita harus ngelawan Jerman? Apa alasan kita ngelawan Jerman? Nggak ada sebenarnya alasannya. Kalau Kissinger nggak ke Amerika itu nggak ada alasannya. Amerika itu perang. Amerika tuh lebih kesel sama orang Jepang. Karena orang Jepang itu ya Pearl Harbor gitu kan. Pearl Harbor dibom. Dum, dum, dum. Bush. Gak ada yang tersisa. Jadi Amerika itu nggak suka sama orang Jepang dari situ. Tapi apa namanya kita Amerika itu harus bikin propaganda-propaganda dong. Gimana caranya kita harus melawan Jerman? Ini kalau dibiarin Jerman ini pasti akan menjadi superpower ini kan. Oh, untung Kissinger orang Yahudi ke sini ya kan ke Amerika. Jadi dia bisa propaganda tuh. Jerman melakukan apa? Genosida di Jerman ya kan. Jerman itu ngawur lah sama orang Yahudi. Jerman itu ngawur lah sama orang Yahudi di Polandia. Jerman itu berbuat ngawur lah sama orang Yahudi. Maka dari itulah Amerika harus perang lawan Jerman ya kan. Yes. Itu nggak penting gitu loh. Kenapa kok harus ya kan? Harus Amerika gitu. Dan Amerika itu punya propaganda baru ya kan. Jerman menghakimi orang Yahudi karena keturunannya. Kita tidak boleh mendiskriminasi orang Yahudi ya kan. Dan kita sebagai bangsa Amerika yang punya moral superior yang lebih tinggi, kita harus melawan. Moral superiority itu nggak ngebom atom di negara orang, ya kan? Nggak ngebom atom sivilian atau orang-orang sipil di negara orang. Moral superior itu juga nggak ngebom di negara netral yang dianggap mensuplai komunisme. Moral superiority juga nggak mengkudeta negara yang benar-benar demokratik, gitu. Moral superior itu juga, ya kan? Itu nggak menghancurkan negara lain karena nggak diuntungkan. Ya, aku akan kasih tahu contohnya. Oh, ya, 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 ingat, ingat, ingat ini ya, guys ya. Kenapa di Indonesia juga penting hal ini? Kenapa kok Nadiem Makarim dan Tom Lembong harus masuk penjara? Ya, ibaratkan Tom Lembong ini Jepang, Nadiem Makarim ini Jerman, gitu kan. Mereka berdua ini itu akan rise to power gitu. Mereka itu kalau ditempatkan tempat yang benar, mereka itu akan menjadi super power. Elit Indonesia tidak mungkin hal ini terjadi. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Gimana caranya agar mereka ini bungkam? Ya harus masuk penjara. Eliminasi ancaman. Jadi ancaman-ancaman yang ada di duniaku ini harus sempurna. Tidak boleh ada ancaman. Kalau orang tua ini sampai naik, ya harus masuk penjara. Kayak kayak Amerika harus ngebunuh Jerman, ngebunuh Jepang dengan alasannya nggak jelas gitu guys. Ini tapi yang terjadi dalam realita dan ini sebuah pattern terjadi sekali, terjadi di mana-mana. Economic effect, ya kan? Amerika itu menjadi negara yang apa ya, militernya paling tinggi setelah Perang Dunia II. Karena orang yang megang industri manufaktur militer itu perusahaan swasta ya kan itu makanya ada American private contractor military private contractor. Jadi perusahaan-perusahaan swasta ini bikin tank, bikin senjata, bikin pesawat, terus dijual ke pemerintah Amerika ya kan. Kalau Amerika kalah, ya Amerika beli lagi dong ya kan. Orang yang kerja di private sector di militer ini ya mereka cuan besar. Amerika setiap kalah perang ya mereka dapat uang, mereka dapat uang gitu. Ya ini korupsi namanya. Amerika economic boom ya kan. Tahun 1950. Itu kalau you cuma lulusan SMA kerja di pabrik, jadi karyawan lah, kerja di pabrik karyawan, bisa beli rumah. Harga bensin tuh murah, harga rumah itu murah, harga mobil juga murah, harga apapun tuh murah. Setelah Amerika menang, ya kan, melawan komunisme, ya elit-elitnya pasti korup dong. Jadi harga rumah naik, apalagi harga
financing sih, apa harga leasing, harga financing itu, financing itu kayak ya itu leasing untuk finansialisasi itu dimahalin gitu kan. Wall Street semakin menjadi-jadi gitu kan ya. USD gaining trust karena semua negara hancur ya kan, Cina hancur, Jerman hancur, Inggris ya hancur juga ya kan. Amerika satu-satunya negara yang berdiri, jadi Amerika pakai powernya untuk berdagang ya kan. Ya pakai dolar aja. Ini loh pakai dolar karena kan kita kan ya apa bertahan gitu kan. Ya kita juga di backup sama emas gitu kan. Jadi ya pastinya kita nggak bakal collapse gitu kan. Ya cara-cara Amerika. Terus habis itu Nixon Act itu melepas ketergantungan dolar kepada emas. Jadi pada intinya itu dolar tidak di backup sama emas lagi gitu kan. Nah, di sini itu apa negara-negara lain itu terus gimana kita menjamin uang-uang kita yang ada di Amerika ya kan? Kan ya mereka kayak Jepang kan beli dolar kan banyak kan. Ya setelah beli dolar banyak kok dilepas sama emas ya kan? Apa jaminannya ini kok kalau ini uang ini harus punya value gitu kan? Ya Nixon sih bilangnya is modal percaya ya kan. Trust me bro, source trust me bro ya kan. Percaya aja sama Amerika gitu kan. Ya percaya saja Amerika sih nggak cukup ya kan harus ada landasan jaminan yang konkret, yang tangible, yang ada bentuk. Maka dari itu Amerika itu datang ke negara-negara OPEC, negara-negara yang punya minyak banyak. Disitulah mereka itu deal-dealan ya kan, rundingan. Bro, jual beli minyak harus pakai dolar. Kalau nggak pakai dolar, ya mohon maaf, nggak boleh jualan ya kan. Tapi ada satu negara yang mau melawan sistem itu. Nama negaranya itu Libya, kepala negaranya itu Muammar Gaddafi. Dia itu nggak mau jualan pakai minyak. Jualan pakai minyak, jualan minyak pakai dolar. Maka dari itu apa? Ya Amerika buat propaganda. Muammar Gaddafi, diktator nggak teli. Muammar Gaddafi melakukan diktator kekerasan. Ya rakyatnya sih percaya ya kan bahwa oh Muammar Gaddafi ini anjing gitu. Tapi setelah Muammar Gaddafi meninggal, ya kan dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Rakyatnya itu baru sadar bahwa Gaddafi ini seorang ya diktator secara teknis diktator, tapi diktator yang baik, diktator yang mementingkan rakyatnya sama kayak itu. Ada satu lagi Saddam Hussein. Saddam Hussein diktator bangsat, nggak teli, ya kan. Terus di trial Saddam Hussein di apa hukum mati ya. Saddam Hussein itu orang yang apa berani orang yang sudah mengelupas sistem-sistem ini itu dan dia ingin melawan tapi ya Amerika tetap menang karena Darwinism at its finest tadi harus survive entah gimana caranya apakah moral superiority ya moral superiority cuma jadi alasan yang penting harus survive ya kan Amerika rule the globe semua yang ada di dunia ini itu diatur sama Amerika filmnya uangnya apa yang kalian makan ya itu enggak bukan kebetulan sih itu sudah by design ya semua yang ada di dunia ini tapi ada halnya semua ini pasti akan collapse semuanya akan hilang gitu kan ya dan akan digantikan oleh superpower lain yang akan sama korupnya entah itu nanti ada Cina atau siapa ya kan kalau benar Cina jadi superpower negara superpower dunia ya siklusnya akan berulang nanti nanti ada negara-negara yang mau melawan Cina misalnya kayak Malaysia sama Filipina ya orang-orangnya mereka itu akan dihukum. Tapi ya kita nggak ada yang tahu. In order to rally people, government need if they don't have real enemies, they will invent one in order to mobilize us. Hmm, aku kasih tahu rahasia para elit ya kan. Para elit itu rela mencuri dari rakyatnya sendiri demi untuk pamer untuk elit-elit yang lain. Kayak misalnya elit di Indonesia ini, entah pejabat, entah bisnismen, entah siapapun, entah presiden ya kan. Dia itu rela mencuri dari rakyatnya sendiri buat pamer ke elit Amerika, ya kan? Dia rela mencuri uang rakyat buat beli iPhone yang baru, terus dipamerin ke elit Amerika. Elit Amerika juga sama, rela mencuri dari rakyatnya sendiri buat beli Rolls Royce, terus pamer ke orang Inggris.
Dan orang Inggris pun sama ke orang Cina sama ke orang Jepang. Ya, semua ini tuh pattern, nggak ada yang baru, ya kan? Oke, kurang lebih itu untuk hari ini anak-anak. Selamat malam, selamat belajar.